Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu insan PPR dan PPR Syariah yang saya banggakan. Kami ingin menyampaikan bahwa kita patut bersyukur bahwa di tengah hantaman pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu, kondisi perbankan kita tetap terjaga dengan baik. Kami mencatat bahwa hingga triwulan 1 tahun 2022 ini, penghimpunan dan penyaluran dana tumbuh cukup tinggi, masing-masing sebesar 9,95% dan 6,67%. Permodalan juga cukup kuat, dengan capital adequacy ratio mencapai 24,80%, dengan likuiditas dan risiko kredit tetap terjaga dengan baik, tercermin dari LDR sebesar 78,37% dan non-performing loan gross sebesar 2,99%. Demikian juga dengan industri PPR dan PPR Syariah kita. Pada triwulan 1 tahun 2022, kinerja PPR dan PPRS tetap terjaga serta masih memiliki prospek yang baik. Penggerumunan dan penyaluran dana PPR-PPRS tumbuh positif dengan DPK sebesar 11,40% year on year, kredit atau pembiayaan sebesar 8,25% year on year. Permodalan juga cukup kuat dengan CAR PPR sebesar 38,17% dan PPR Syariah sebesar 24,09%. Likuiditas juga kita catat cukup baik dengan cash ratio sebesar 12,96% bagi PPR dan PPR Syariah sebesar 27,28%. Risiko kredit tetap terjaga dengan NPL PPR sebesar 7,44% dan 7,05% bagi PPR Syariah. Kinerja perbankan yang tetap terjaga baik tersebut tentunya tidak terlepas dari jerih payah dan upaya dari para Bapak Ibu sekalian, para bankir, termasuk insan PPR dan PPR Syariah yang penuh dedikasi mengelola dan mengembangkan industri PPR dan PPR Syariah kita. Untuk itu pada hari PPR dan PPR Syariah ini, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi pelaku industri PPR dan PPR Syariah atas seluruh dedikasi dan kerja kerasnya yang telah dilakukan untuk menjaga dan mengawal industri PPR dan PPR Syariah. Sehingga kita melihat kinerjanya baik dan semakin membaik dari waktu ke waktu, serta memberikan layanan yang dibutuhkan bagi masyarakat kita. Ke depan kita optimis bahwa situasi akan menjadi semakin baik. Kita mengetahui bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan pembatasan sosial. Aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak, dan pada Lebaran tahun ini kita melihat bahwa kita sudah bisa melakukan mudik yang 2 tahun sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Indikator pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan angka positif di Q1 sebesar 5,01% year on year, dan kami berharap bahwa semoga hal ini menjadi sinyal yang positif menuju perbaikan perekonomian kita ke depan. Bapak Ibu insan PPR dan PPR Syariah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan juga bahwa meskipun kondisi perbankan kita tetap terjaga, kita patut menyadari bahwa tantangan ke depan masih cukup dinamis dan tidaklah ringan. Kita mencatat bahwa sampai sekarang pandemi COVID belum berakhir betul, walaupun trennya terus menurun. Kita juga mencatat adanya dinamika geopolitik yang terus meningkat, dampak normalisasi kebijakan berbagai negara, tingkat persaingan yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta perubahan ekosistem sektor keuangan yang bergerak cepat merupakan beberapa tantangan yang harus kita cermati dan kita hadapi bersama. Pada kesempatan ini saya berharap para insan PPR dan PPR Syariah bersama-sama tentunya dengan regulator
dengan asosiasi BPR dan BPR Syariah dan para pemangku kepentingan lainnya dapat terus berkolaborasi guna menjawab berbagai tantangan yang telah kita sebutkan di atas, antara lain melalui konsolidasi, tentunya juga penguatan permodalan, dukungan infrastruktur, dan SDM yang memadai, serta juga penerapan tata kelola yang semakin baik ke depan. Semoga industri BPR dan BPR Syariah kita dapat tetap sehat, semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, terus berdedikasi dalam melayani pelaku UMKM, serta dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional kita. Selamat Hari BPR dan BPR Syariah Nasional tanggal 21 Mei 2022. BPR dan BPR Syariah, bank sahabat anak negeri.